Audio Jungle. Yo guys, welcome back to my channel. And ya, as you currently see, aku sedang driving. Aku ada di Central Park Mulyosari, lagi menjalankan tugasku sebagai broker. Nah, ini ya kita menginjak tahun 2021 ya, dimana semuanya harus fresh, harus new. Ya, new haircut. Enggak sih, this is not new. But yeah, let's say it like that. But okay, so di video kali ini aku akan menunjukkan kehidupan broker itu kayak ya apa sih. Jadi ya, as you all know, aku adalah real estate agent dan aku ikut perusahaan Era Kita. And today aku sedang keliling. Gunanya keliling itu apa? Terus kenapa aku harus keliling, mencari-cari rumah, lihat-lihat? Ya, akan kujelaskan di video ini. Jadi saksikan dan jangan lupa ketik like, tombol subscribe, dan komen di bawah apapun pendapat kalian. Komen-komen apa kalian akan saya baca sebisa saya. Are you sure about that? Saksikan terus ya. Yuk. So, as I said earlier, kenapa aku harus keliling? Gunanya keliling itu apa? Ya, jadi di kita para broker itu, terutama yang pemula-pemula seperti saya pada contohnya, itu kita harus melihat kira-kira ada rumah-rumah mana yang mau dijual kan ya. Dijual, dijadikan listing. Terus dengan database yang kita punya, ya kita tawarkan. Sesuai apa yang saya pelajari dan apa yang saya ketahui, yang pasti menjadi broker itu tidak sepenuhnya cuma apa ya, gini, apa yang orang salah katakan tentang broker adalah kebanyakan broker itu apa ya, banyak tahu gitu loh maksudnya. Ya, kebanyakan broker itu juga harus banyak tahu tentang properti, tentang pemasaran, tapi kita semua itu sebenarnya ada bagiannya masing-masing. Jadi kita nggak mungkin hafal semua seluruh daerah Surabaya, seluruh daerah se-Indonesia, nggak mungkin. Nah, itu yang banyak di salah kaprakan ya sama orang. Dan di sini aku mau menjelaskan kenapa aku harus keliling. Ya. Jadi listing yang kita dapat dari keliling itu, yang pasti kita bisa iklankan, terus kita bisa eksklusif listing kan, kita bisa broadcast kan ke klien-klien atau ke broker-broker lain. Ya, di Surabaya aja broker aku yakin sudah puluh ribuan, udah berapa ratus ribu, udah ya gak bisa dihitung jari lah pokoknya, pasti banyak. Dan dari semua data-data itu, database broker ya, database broker aja kebanyakan dari mereka kan pasti punya klien. Setiap klien mereka itu mereka bisa tawarkan gitu loh listing kita. Jadi kita kayak seperti saya itu saya punya broadcast chat itu isinya broker-broker, ada banyak. Jadi setiap di WhatsApp itu kan broadcast punya 256 orang kan, untuk broadcast chat message-nya ya. Jadi itu kalau misalnya ya coba aja ditambahin kayak 3 atau 4 gitu, 256 kali 4 ya. Ketok mata aja itu sudah 1000. Jadi dengan kita punya listing, kita membagikan dengan 1000 broker itu. 1000 broker itu mau nggak mau, salah satu ataupun dari berapa mereka itu pasti ada yang nyantol, ada yang nanya. Misalnya ada fotonya. Nah, kalau mereka tanya gitu, kita follow up brokernya. Ada klien pak, gimana. Nanti oh iya nyarinya ini. Nah, kalau dia sudah keluarkan request, kita bisa tawarkan listing kita yang lain. Itu gunanya kita keliling. Kenapa saya harus keliling? Kenapa saya harus melihat-lihat rumah yang mana yang mau dijual tanpa perantara atau enggak perantara? Atau cuma tulisan gitu?
ataupun dititipi menjadi listing kita, itu supaya kita memiliki pegangan ya, pegangan terus kita pasarkan. Tapi zaman sekarang apalagi zaman yang corona ini, banyak yang menggunakan gimmick, yaitu harga corona, harga BU, harga corona. Harga BU atau harga corona ini apa sih? Harga corona ya actually harga-harga yang ya mepet-mepet ya. If you know 2020 is a bad year for us broker, for us all of, hampir semua businessman banyak yang bangkrut, dan semua itu mengalami apa ya, ekonomi lah, krisis ekonomi dalam keluarganya pasti ada banyak yang mengalami gitu. Makanya 2020 itu tahun yang sangat buruk bagi kita semua, and aku juga turut prihatin, but it encouraged me to do something that yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya ya. Contohnya ya nge-YouTube kayak gini, being a property agent di umurku yang masih sekecil jagung ini ya. Tapi justru di sini aku belajar, oh ya, bahwa sebenarnya berumur muda itu nggak berarti kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Itu berarti hanya kita mau atau enggaknya gitu loh. Oke, enough speech for today. Kayaknya aku kayak Maria Teguh atau ya apa. So ya, pokoknya intinya begitu. Dan sekarang kita sedang lihat ya, ini di daerah Mulyosari ya. Tapi biasanya sih aku pegang daerah barat, Citraland, Graha Family, ya banyak perumahan-perumahan ternama lah. Graha Natura apalagi, ya aku suka Graha Natura. Kenapa? Karena Graha Natura itu bagus gitu, enak, adem, lingkungannya mantep. Terus hebatnya Graha Natura yang aku nggak temukan pada umumnya di perumahan manapun di Surabaya, dia itu septic tanknya nggak di dalam daerah rumah loh guys, hebat banget loh. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung untuk sedot WC apa semua, nggak usah bingung, semua ikut diurus sih ambil Graha Natura, pokoknya bayar iuran pemeliharaan lingkungan. Iyalah pastilah. Tapi yang membuat aku suka dari Graha Natura itu lingkungannya bro. Kalian tahu nggak guys, bahwa di Graha Natura itu sekarang lagi ada danau. Danaunya itu besar, I mean like ya ada lah banyak perumahan kayak Northwest Lake, Northwest Park, cluster-cluster yang memiliki danau. Tapi yang membuat DE ku different from the others is that danaunya itu ada wahananya. Jadi DE ku kayak pusat rekreasi gitu, which is very interesting. Something yang aku gak nyangka loh, kok jadi gini gitu loh. Kapan hari apalagi pas ada launching, danaunya itu mau di launching beberapa bulan ya, tepatnya baru-baru ini, itu baru mau malam-malam gitu, itu ada pertunjukan air mancur di sana. Terus ada wahana apa ya, kayak lampion-lampion gitu loh, which is very nice. Jujur aku belum ke sana pas sudah ada lampion-lampionnya, sudah launching air mancur segala macamnya ya. Aku juga sibuk, dan kalau malam biasanya aku nggak boleh keluar semalam itu, hanya untuk itu. Beda lain kata kalau misalnya aku lagi pameran nggak apa-apa. Kan pameranku juga biasanya aku selesai jam 10, pameran di Hoki biasanya, menawarkan produk-produk Indyland. Tapi yang membuat apa ya, oke, back to the topic, aku sebenarnya pingin ke sana, which is it's amazing gitu. Aku bayangin aja, cuma dari bayangin, waduh kok ada air mancur ono opo gak tambah apik ta gitu loh. Jadi kayak pusat rekreasi guys, gak kayak perumahan gitu loh. Bener kalau namanya super blok itu ya bener, apapun iso ono di gunung. Apalagi Graha Natura itu masih dalam daerah yang pengembangan ya, daerah pengembangan, dan masih banyak yang bisa dilakukan oleh Indyland untuk memperbesar, memperluas, memperkembangkan Graha Natura seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, sekreatif mungkin, dan se-advance yang mereka bisa. Jadi aku sangat salut pada Indyland, karena mereka tidak hanya mempertimbangkan
tindakan-tindakan yang mainstream kayak oh buat taman buat apa. No, they they actually take you to the another level which is wow. I mean like okay, iki quality emang bener-bener terjamin gitu loh. They took the quality over quantity, which makes Intiland one of the most apa ya? Nah aku bilang still best lah. Intiland itu still the best for me ya. Ya kita mungkin nama-nama lain seperti Sinar Mas Land, kayak bisa ada Bukit Mas, Royal Baktita Sumara, Royal Residence, or Ciputra Citraland gitu. Ya nggak kalah, tapi there is just something more about Granada Natura, yaitu Intilandnya sendiri yang membuatku kayak wow, mereka sanggup melakukan ini gitu loh, mereka berani gitu. Oke, so guys, aku sudah keluar dari daerah Mulyasari dan sekarang aku menuju pulang ya. Tadi sudah dapat beberapa foto-foto dan nanti akan ku masukkan listing di summit.co.id, yaitu suatu aplikasi yang dibuat oleh kantor saya sendiri, dan itu isinya banyak listing guys. Ada listingannya bos Pak Leonardo Sieto, ada listingannya mentorku, dan banyak lagi guys. Jadi di app ini itu semua dimudahkan, jadi mau dicari di mana kayak rumah.com gitu, but it's just something more. What's something more? Apa yang membuat mereka more? Ya kalau misalnya kita buka di desktop version summit.co.id, kalian bakal lihat se-advance apa gitu loh, yang dimana rumah.com, rumah 1, 2, 3 nggak bisa ngasih gitu loh. Ada mapnya, kita bisa mencet mapnya, terus ada beratusan ribu, puluhan ribu listing di sana, punya bos, punya semua, pokoknya ada di sana. Ya lengkap lah di sana itu. Which is aku bilang effortnya bos itu benar-benar bagus dalam membuat ini, dan dia benar-benar serius bahwa ini tuh bisa menantangi, menyeimbangi semua kompetitor lainnya gitu. Aplikasi summit.co.id ya. Ya benernya belum muncul di Play Store, sudah kapan hari, tapi masih dalam tahap pengembangan yang sangat sudah advance itu ya. I recommend you guys to check at summit.co.id ya btw, terutama yang mau cari rumah, terus mau jual rumah, bisa hubungi kita semua, kita satu-satu bisa dihubungi. Oke, sip, mantap. Guys, time lapse ya. Sekarang kita sudah sampai di daerah Dharmawasada dan ada beberapa rumah yang bagus bisa di listing. Jadi I'll see you guys later. Aku akan pergi survei dulu rumahnya, difoto terus di komunikasikan dengan pemiliknya. Oke, see you later. A few moments later. Oke guys, halo lagi, dan sudah selesai semua ya, ada 3 rumah lebih. Jadi ini nanti bakal tak listing dulu di Zoom. Ini tak telepon dulu, soalnya rumahnya kosong semua. Jadi harus tak telepon dulu nanti sampai rumah, dan sudah bisa di listing, akan saya listing di Summit. Oke, now we go. Karena sudah selesai hari ini, kita sesi kelilingnya. Udah keliling dari tadi di Mulyasari dan lain-lain, udah dapat sekitar 6 rumah yang bisa tak telepon. Jadi ya oke, sekarang kita bakal pulang. So thank you for watching, dan sekali lagi jangan lupa di masa corona ini kalian harus tetap memakai mask, terus harus tetap mencuci tangan, dan juga jaga kebersihan ya guys, terus jaga jarak sama orang lain, karena berita-beritanya entah bahwa atau tidak sudah mulai masuk ya
virus mutasi-mutasi baru ya. Tapi menginjak tahun 2021 ini ya, I wish all of you guys luck and wish you all the best. God bless. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan tunggu lagi keseruan di channel ini. Dan bye bye, sampai jumpa.